Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Gmaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Gmat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Gmaters, salam satu misteri. Kembali tim Jimat punya cerita misteri bersambung dengan judul Kedung Janin. Cerita misteri bersambung ini ditulis oleh Masrullah Faqih. Pada kisah yang lalu diceritakan, Rahmat saat itu melihat istrinya lagi kesakitan dan melihat ada 4 sosok anak kecil dan wanita berlumuran darah, hingga membuat Rahmat merasa ketakutan dan tentunya terpaku membatu di depan istrinya. Inilah Kedung Janin bagian yang ketiga. Mas, tolong, perutku sakit banget. Rintih Warni saat tahu suaminya berdiri di ambang pintu. Rahmat yang masih gemetar hanya diam. Ketakutan masih menggelayut kuat melihat 4 sosok anak kecil dan sesosok wanita yang sudah dilihatnya 3 kali. Kembali mengalihkan perhatian pada tetesan darah di kaki Warni. Beberapa saat lamanya Rahmat menyaksikan kengerian itu, menatap lidah-lidah kecil nan panjang menyapu lutut istrinya. Rahmat tak kuat lagi. Ia tak tahan mendengar rengek rintih kesakitan Warni, hingga akhirnya ia menguatkan diri untuk beranjak dari dalam rumahnya. Setengah berlari Rahmat menembus gelap malam, menyusuri jalanan kampung tanpa tahu tujuan pasti. Sepi, sunyi, sepanjang ia melewati rumah-rumah warga dan beberapa simpang. Sampai di sebuah simpang 3, di jalan paling kecil wajah Rahmat sebentar terlihat mengulas harapan. Melihat sebuah rumah sedikit di ujung jalan mengarah ke area pesawahan, tampak terang dengan beberapa lelaki duduk di teras depan. Ayunan langkahnya semakin cepat dan kencang. Tak peduli dengan rasa lelah, linu juga nafas yang sudah tersengal untuk bisa segera sampai di rumah belum dirinya tahu pemiliknya. 3 lelaki 45-an dan seorang lelaki tua seketika berdiri, terheran akan kedatangan Rahmat berwajah pucat penuh ketakutan. Sejenak mereka memberi kesempatan Rahmat mengatur nafas sebelum menceritakan penyebab dirinya datang penuh kecemasan. Ketiga lelaki terlihat hanya manggut-manggut mendengarkan seksama semua cerita Rahmat, tapi tidak dengan lelaki tua berkopiah lusuh yang duduk di kursi paling sudut. Wajahnya saat itu terlihat datar menanggapi cerita Rahmat, hingga sampai di akhir titik cerita Rahmat barulah wajah keriputnya menggurat ketegangan. Istrimu itu bukan sakit biasa.
Itu karena sudah terlalu berani dengan makhluk tak kasat mata yang menempati lebih dulu di halaman belakang rumahmu. Terhenyak 3 lelaki di sisi kanan kiri Rahmat mendengar ucapan singkat dari lelaki tua yang tak lain Mbah Sarji. Mereka tak mengira jika cerita dan permohonan Rahmat untuk meminta bantuan berkaitan dengan tempat yang mereka tahu sebagai tempat paling res di kampung itu. Rahmat sendiri langsung menundukkan wajah mendengar sahutan dingin Mbah Sarji. Mengingat perlakuan dan kata-kata Warni pada Mbah Sarji sore tadi membuatnya merasa malu. Sudah, ayo berangkat. Tolong istrimu, tidak perlu manggil bidan atau dokter, percuma, ajak Mbah Sarji seolah tahu pikiran dan perasaan Rahmat. 3 kendaraan roda 2 sedikit tua saat itu juga melaju beriringan ke rumah Rahmat. Tak sampai 15 menit mereka tiba di halaman dan langsung berangsek ke dalam, menyusul Rahmat yang lebih dulu masuk. Hawa anyep langsung dirasa menyusup kulit mereka saat berada di ambang pintu kamar Rahmat, di mana di dalam kamar itu tubuh Warni tergolek diam di atas kasur. Matanya terpejam, nafasnya mendayu berirama. Tak ada rintian, tak ada tangisan, membuat 3 lelaki yang mengikuti Mbah Sarji dan Rahmat saling pandang. Sedang Rahmat sendiri yang berdiri di samping ranjang sekilas tersiap melihat satu keanehan. Jelas-jelas tadinya ia melihat tetesan darah di kedua kaki Warni menjadi santapan lidah 4 sosok anak kecil serta seorang sosok wanita berwajah gosong mengelupas. Tapi saat itu tiba-tiba hilang tak berbekas. Tak ada lagi tetesan darah, tak ada bau anyir menyengat. Yang ada hanya tubuh Warni tertutupi selimut berbulu lembu dengan motif bunga, tak sadarkan diri. Kalian keluar dulu. Saya mau berbicara dengan Mas Rahmat. Perintah Mbah Sarji tiba-tiba pada 3 lelaki yang masih dilanda rasa heran. Tahu apa yang sudah terjadi pada istrimu dan kandungannya? Ucap Mbah Sarji setelah kepergian 3 lelaki pengiringnya. Sebentar Rahmat menatap Mbah Sarji penuh kesungguhan sebelum kembali beralih menatap Warni yang masih terpejam. Dan tak lama gelengan pelan kepalanya menjadi jawaban atas pernyataan Mbah Sarji. Darah dan anak-anak kecil yang kamu lihat tadi, itu tanda istrimu sudah terkena langon, ucap Mbah Sarji mengawali penjelasannya. Langon? Apa itu, Mbah? Saud Rahmat penasaran. Kandungan yang kemasukan roh nyasar ke wadah anak-anak terekan dan akan mengambil calon anak yang dikandung sebelum waktu kelahiran, jawab Mbah Sarji pelan di sela-sela tarikan nafasnya. Namun sampai selesai penjelasan Mbah Sarji di titik itu, Rahmat masih terlihat bingung dan belum sepenuhnya mengerti. Maaf Mbah, masih bingung saya Mbah, saud Rahmat kembali dengan siratan penuh tanda tanya. Terekan itu calon anak yang keluar terpaksa dari rahim, belum kemasukan roh sukma, namun sudah mempunyai tempat. Dan karena ia mengalami itu tidak mengerti, dianggap masalah sepele, tak diurus, akhirnya jadi sasaran tempat kasab jin. Roh-roh kesasar tanpa mempunyai tempat, membentuk seperti wujud anak-anak yang kamu lihat tadi. Kali ini Rahmat tertegun seperti memahami maksud penjelasan Mbah Sarji. Membuatnya kembali membayangkan puluhan sosok kecil bertanduk dan 4 sosok anak kecil berlendir merah yang dirinya lihat beberapa waktu lalu. Terus bagaimana nasib istriku ini Mbah? Rahmat yang mendadak teringat akan Warni kembali bertanya, menahan rasa cemas dengan nasib istrinya saat itu. Harus ada penebusan.
Yang masuk ke dalam kandungannya istrimu tidak cuma 1, tapi 4 sekaligus. Karena istrimu sudah berani menantang dan membuat kesalahan besar membakar barang ritualan yang biasa digunakan sesepuh terdahulu. Lagi-lagi Rahmat tertunduk mengingat kembali kelakuan istrinya yang sudah kelewat batas. Dan sekarang bukan hanya Warni sendiri harus merasakan akibatnya, tapi juga bakal merepotkan banyak orang. Belum lagi rasa malu akan ditanggungnya dari kerabat, tetangga yang pernah dicemooh, diumpat saat mengetahui malapetaka dan kondisi Warni akibat buah dari kesombongannya. Mas Rahmat, kita sekarang harus datang ke belakang, biar tahu apa yang diinginkan dan jadi permintaan pengasuh anak-anak Terekan itu, supaya tidak terlambat untuk menyelamatkan istri dan calon anakmu. Sedikit terjingkat Rahmat mendengar ajakan Mbah Sarji. Bukan saja memujarkan renungannya, tapi juga kalimat ajakan dari Mbah Sarji untuk mendatangi pekarangan belakang yang memang ia sendiri percaya keangkerannya. Tak sempat ia menjawab, Mbah Sarji sudah beranjak melangkah keluar dari dalam kamar, berbicara sebentar dengan 3 lelaki masih setia menunggunya di depan, sebelum kembali berbalik dan melangkah menuju pekarangan belakang. Hanya keheningan dirasa Rahmat saat mengikuti setapak demi setapak ayunan kaki di belakang Mbah Sarji. Wajahnya menyerat penuh ketegangan, membayangkan sosok wanita berwajah mengelupas yang bersemayam di tempat bakal ditujunya. Bayangan itu semakin menari-nari di pelupuk mata Rahmat ketika ujung sisi kiri pekarangan mulai terlihat samar. Jiwanya seketika bergejolak, tubuhnya mempias, mendapati hawa sangat dingin dan lembab. Setelah melewati beberapa langkah jembatan papan pendek sungai kecil yang digunakan sebagai pembuangan air dari sumur dan dapur. Padahal Rahmat tahu dan yakin betul jika saat itu malam, belum masuk waktu dini hari. Kamu tunggulah di sini. Jangan pergi dari sini sebelum saya berdiri. Satu lagi, jangan kamu hiraukan apapun yang terlihat di depan matamu. Pesan Mbah Sarji lirih saat menghentikan langkahnya dan hanya tinggal berjarak beberapa meter dari rumpunan bambu. Rahmat mengangguk, meski dirinya tak mengerti dengan apa yang akan dilakukan Mbah Sarji. Ia baru tahu setelah tak lama Mbah Sarji duduk bersila bergumam pelan melafadzkan kalimat-kalimat berbahasa Jawa kuno, tepat di depan kubangan abu hitam tempat Warni membakar tumpukan pakaian bayi. Beberapa detik, beberapa menit dilalui Rahmat dalam kungkungan rasa tercekam. Posisinya yang berdiri di belakang Mbah Sarji saat bergeser menyamping, menghindari sapuan angin datang tiba-tiba, membuat abu-abu hitam bekas terbakarnya kain berterbangan memutar. Tetapi di saat bersamaan, Rahmat terjingkat, tercekat kuat manakala di sisinya, di belakangnya, terdengar suara lirih nan riuh tawa layaknya anak-anak kecil bersautan. Belum sampai Rahmat memalingkan wajah, lagi-lagi satu hembusan angin beraroma wangi bunga kamboja menerpanya, membuat matanya terpejam sebentar sebelum kembali terbuka mendapati sesosok wanita bergaun putih panjang sudah berdiri di hadapannya. Tak ada lagi yang bisa diperbuat Rahmat saat itu. Ingin rasanya ia lari meninggalkan tempat itu, namun kakinya seolah terpaku, berat tanpa bisa dirinya gerakkan. Detik selanjutnya
Rahmat benar-benar merasakan arti dari puncak sebuah ketakutan. Ia tak lagi merasakan desiran darah mengalir dari tubuhnya, tak lagi merasakan detak jantungnya. Seolah semua lenyap, sirna, terhempas ke dalam suasana yang baru sekali ia alami dalam hidupnya. Ketakutan Rahmat tak terjeda sedikit pun. Bahkan tanpa sadar tubuhnya sudah terduduk di belakang Mbah Sarji, membuat matanya semakin jelas menatapi bocah-bocah kecil berkain sewek tertawa riang sambil mengitari dirinya dan Mbah Sarji. Rahmat mencoba untuk memejamkan matanya, menghindari tatapan nyalang dari sosok wanita berkulit mengelupas dan berlendir. Namun sayang, kelopak matanya dirasa seperti anggota tubuh lainnya, kaku dan berat, membuatnya mau tak mau harus terus melihat kengerian dari semua makhluk yang ada di tempat itu hingga beberapa lamanya. Satu kelegaan sebentar menggurat di wajah Rahmat ketika sebuah tamparan sedikit keras dari Mbah Sarji mendarat di keningnya. Sebab di saat bersamaan mata Rahmat tak lagi melihat sosok mengerikan dari bocah-bocah kecil maupun wanita berkulit mengelupas. Sudah selesai, ayo pulang. Rahmat belum mampu menjawab. Ia hanya menuruti tangan Mbah Sarji yang menarik dan memapahnya berjalan meninggalkan tempat itu. Baru setelah sampai di dalam rumah dan menghabiskan segelas air putih pemberian Mbah Sarji, sedikit demi sedikit kesadaran Rahmat pulih sedia kala. Lumayan kuat mentalmu, Mas Rahmat. Bisa tidak pingsan dikerumuni makhluk halus seperti itu tadi, ucap Mbah Sarji di sela-sela hembasan asap rokok kretek yang baru dinyalakan dan terselip di bibir coklatnya. Terus bagaimana istri serta kandungannya, Mbah? Tanya Rahmat, tersadar akan tujuan utama dirinya mengikuti Mbah Sarji. Syaratnya sedikit berat, Mas. Kamu harus keluar biaya lumayan banyak supaya bocah terekan yang ada di dalam kandungan istrimu mau keluar dan calon anakmu bisa selamat, saut Mbah Sarji menjelaskan. Tidak apa-apa, Mbah. Berapapun saya bayar, asal istri dan anakku bisa sehat dan selamat, ujar Rahmat menyanggupi. Tidak karena bayarannya, Mas. Itu semua bukan untuk saya, tapi untuk membelikan perlengkapan ritual upacara khitanan anak-anak terekan yang lelaki. Terus banyak yang harus dilakukan keluargamu sebelumnya. Kamu sekeluarga harus membuat syukuran memakai cara adat kampung sini. Karena rumah sekaligus tanah pekarangannya ini dulu bukan tempat biasa. Tidak sedikit yang menggugurkan kandungan sebelum berumur 4 bulan di rumah ini dibuang ke pekarangan belakang tanpa dirawat sewajarnya. Makanya dinamakan sumber janin buangan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Ikuti terus cerita misteri Kedung Janin, ditulis oleh Masrullah Fakih. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Jimaters jangan lupa subscribe,
like dan komen di channel YouTube Jimat. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Jimaters, salam satu misteri.